Proses identifikasi korban tenggelamnya kapal motor penumpang, KMP, Tunu Pratama Jaya terus berlangsung. Hingga hari ke-11 pada Sabtu 12 Juli 2025, tim DVI bersama instansi terkait telah berhasil mengidentifikasi 15 dari total 17 jenazah yang ditemukan. Berdasarkan data dari DVI Polda Jatim, berikut rincian terbarunya. 1 jenazah nomor PM, Dokes Plengkung 014. Tiba pada 10 Juli 2025 pukul 9.31 WIB dan telah diperiksa sejak 10 hingga 12 Juli 2025. Hingga kini, jenazah tersebut masih proses identifikasi. 2 jenazah nomor PM, Dokes Muncar 016. Tiba pada 11 Juli 2025 pukul 10.44 WIB dan diperiksa pada 11-12 Juli 2025. Jenazah telah berhasil diidentifikasi atas nama Muhlason, laki-laki, kelahiran Pasuruan, 12 Agustus 1975. Alamat korban tercatat di Dusun Brambang RT 1 RW 1, Desa Brambang, Gondang Wetan, Pasuruan. 3 jenazah nomor PM, Dokes Blimbing Sari 017. Diterima pada 11 Juli 2025 pukul 13 WIB dan telah diperiksa sejak 11 hingga 12 Juli 2025. Proses identifikasi. Dengan demikian, hingga Sabtu pagi, total 15 jenazah telah berhasil diidentifikasi dari keseluruhan 17 jenazah yang ditemukan selama proses evakuasi. Proses identifikasi terhadap 2 jenazah lainnya, masih proses identifikasi terus dilakukan melalui pencocokan data medis dan data properti antemortem dari keluarga. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Rama Samtama Putra, mengatakan tim DVI terus bekerja secara teliti dan mengutamakan ketepatan dalam proses identifikasi, agar seluruh korban dapat dipastikan identitasnya dan segera diserahkan kepada pihak keluarga. Kami berkomitmen menyelesaikan proses ini sebaik mungkin, demi memberikan kepastian dan penghormatan bagi para korban maupun keluarga yang ditinggalkan, ujar Kombes Pol Rama, dalam keterangan tertulisnya. Sementara itu AKBP Dr. Adam, selaku Ketua Tim DVI Polda Jawa Timur, menambahkan bahwa proses identifikasi masih terus dilakukan oleh dokter forensik dan Inavis. Proses identifikasi ini tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. Kami mengutamakan ketelitian agar identitas korban benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan, jelasnya. AKBP Adam juga mengimbau keluarga korban yang belum mendapatkan kepastian, untuk tetap bersabar dan aktif berkoordinasi dengan posko antemortem yang telah disiapkan oleh tim DVI, atau menghubungi call center DVI 085190447911. Harapan kami, dalam waktu dekat 2 jenazah, yang belum teridentifikasi ini dapat segera kami pastikan identitasnya dan diserahkan kepada pihak keluarga, ungkapnya. Hingga berita ini diturunkan, proses identifikasi masih berlangsung di Posmortem DVI Polda Jatim bertempat di RSUD Blambangan, Banyuwangi. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, mengungkapkan dugaan awal penyebab tenggelamnya kapal motor penumpang, KMP, Tunu Pratama Jaya di Selat Bali adalah karena pintu menuju ruang mesin dalam kondisi terbuka. Hal ini menyebabkan air laut masuk ke dalam kapal saat gelombang tinggi menghantam. Jadi di geladak dari kapal ini ada akses untuk turun ke kamar mesin. Pada saat itu, kejadian, pintu dalam kondisi terbuka sehingga air masuk melalui pintu itu dan menyebabkan kapal miring ke kanan, ujar Pelaksana Tugas Ketua Subkomite Keselamatan Pelayaran KNKT, Anggiat PTP Pandiangan, dalam rapat kerja bersama Komisi VDPR RI di Jakarta, Selasa 8 Juli kemarin. KNKT menduga masuknya air laut ke dalam ruang mesin merupakan pemicu awal kapal miring ke kanan sebelum akhirnya tenggelam. Saat itu, kondisi gelombang di perairan Selat Bali mencapai ketinggian 2 hingga 3 meter. Anggiat menegaskan bahwa pintu geladak seharusnya selalu dalam keadaan tertutup selama pelayaran, terutama mengingat desain kapal jenis Roropex seperti KMP Tunu Pratama Jaya yang memiliki freeboard rendah, jarak antara permukaan air dengan dek bebas kapal. Dan kondisi muatan yang ada di atas kapal juga akan menambah benaman kapal sehingga mengurangi freeboardnya juga. Dan seharusnya memang pintu ini harus selalu dalam keadaan tertutup ketika berlayar, katanya seperti dilansir kompas.com. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.